Kembali lagi bersama cerita selebriti. Dunia hiburan tanah air tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemirsa. Seperti cerita yang datang dari aktor Fandi Christian yang sempat tertidur saat melakukan adegan dalam sebuah proyek series terbarunya Lost Man Melati. Berikut cerita selengkapnya. Aktor tampan Fandi Christian sempat ketiduran saat melakukan sebuah adegan. Bapak dari 3 orang anak itu pun mengakui bahwa dirinya sempat ketiduran saat sedang beradu adegan bersama lawan mainnya. Hal tersebut terjadi lantaran dirinya merasa nyaman dengan suasana set lokasi yang dingin dan tenang. Kejadian lucu itu pun membuat Fandi, lawan main hingga kru film tertawa saat melakukan adegan tersebut. Wah, ada-ada aja ya pemirsa. Ini experience baru ya. Ketika ditawari sama Mike duluan buat syuting bareng, dan aku happy banget. Studio yang keren banget, yang benar-benar di set banget, dan aku merasa grateful banget bisa syuting akhirnya di Infinity Studio terbesar di Asia Tenggara. Dan tuh benar-benar tiap suara tuh benar-benar kita nggak dengar suara apapun gitu. Benar-benar syuting kita fokus sama kerjaan kita, apa yang harus dikerjain. Nah, kita sebagai pemain di sini, sebagai pemeran seni kan pengen memberikan yang terbaik, dan semua bisa dapat tuh dari aksi dan reaksi. Apa yang diberikan Wati, apa yang diberikan saya, kita sering menangkap gitu. Dan buat saya gak gampang untuk menahan saya beneran mati. Sedangkan ada adegan-adegan bla 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 bla. Ya udah, saya mencoba untuk udah diam. Ini bangunin, mana tidur pagi. Sementara itu, cerita lain datang dari aktris cilik nan berbakat Prilly Latuconsina yang sukses memamerkan 2 karakter berbeda sekaligus dalam satu film. Monty Tiwa selaku sutradara dari film tersebut juga mengakui bahwa Prilly sangat piawai untuk menaklukkan tantangan yang diberikan olehnya. Meski Prilly sempat mengalami kesulitan dalam memerankan 2 karakter tersebut, namun Prilly mampu melewatinya. Pertama, bikin Prilly jadi 2. Ya, orang tuanya aja was-was, apalagi saya. Pak Monty yakin mau dibikin 2 anak ini? Satu aja udah bikin pusing. Satu aja kita udah pusing. Ya, tapi itu ya, maksudnya sekali lagi itu sebuah testimoni range actingnya Prilly. Saya sih dari awal ya, yakin bisa. Cuma lebih ke kekhawatiran teknis aja sebetulnya, tapi emang didukung sama kru, visual kita juga yang sangat mumpuni, akhirnya berhasil. Kesulitan jadi Ratna sebenarnya. Ya, karena aku lebih ngerasa relate sama Marlina yang tipenya tuh lebih bubbly, lebih ceria, terus lebih menyuarakan apa yang dia rasakan gitu. Sedangkan Ratna kan kalem banget gitu. Kemarin waktu syuting Gita Cinta saya bilang sama Pak Monty, Pak ini nggak miscast Pak, takut Ratnanya nggak jadi Ratna ini. Kalem banget gitu ya, kayak anggunly gitu ya. Kalau aku kan nggak terlalu anggun ya. Jadi sebenarnya lebih susah di emosinya Ratna, apalagi di Puspa Indah Taman Hati ini Ratna kan akhirnya balik lagi ya, dengan masalah yang dia bawa gitu. Jadi pas aku mainin Ratna ada satu adegan yang susah banget emosinya dan sedih banget, dan di situ aku langsung kayak kasihan ya Ratna. Sulit, tapi untungnya dengan arahan Pak Monty dan pemain yang lain aku alhamdulillahnya bisa ya gitu. Bonusnya bagi penonton luar biasa, nggak cukup 1 Prilly, ada 2 Prilly. Banyak hal yang menarik kenapa film ini menjadi sesuatu yang ikonik. Kita tahu semenjak usai pandemi ini kita euforia nonton konser, dan rasanya Puspa Indah Taman Hati ini bisa membuat kita nonton dan menjadikan gedung bioskop untuk berkonser liar. Saya yakin banyak yang ikut bernyanyi, mungkin dilisankan atau dalam hatinya, dan 8 lagu yang menghiasi film ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tapi yang juga penting adalah film ini adalah sebuah bukti integritas filmmaker dan juga apresiasi penonton terhadap sebuah karya film. Bayangkan 43 tahun yang lalu, novel Puspa Indah Taman Hati dibuat oleh Edi D. Iskandar, sangat visioner. Dia melihat ada 2 karakter perempuan, Ratna dan Marlina. Tapi pada 43 tahun yang lalu, tapi tolong ini jangan di spoiler ya.
pada 43 tahun yang lalu, yang dimenangkan adalah Ratna. Gali kembali dengan Ratna. Kenapa? Karena pada waktu itu filmmakernya ikut selera penonton, selera pasar, sehingga tidak memikirkan tentang masalah integritas, tentang hal yang sebetulnya siapa yang harus dimenangkan. Kita hidup di masa lalu atau masa depan, orang yang membuat kita ingin menjadi orang lain atau orang yang membuat diri kita ingin jadi diri kita sendiri. Saya yakin kalau Prilly ditanya hari ini, Prilly hari ini hadir sebagai Marlina, bukan sebagai Ratna. Dan inilah sebuah film yang menurut saya sangat butuh, sangat dekat, sangat relate dengan situasi hari ini. Bayangkan dalam film ini kita, sebuah kisah yang dibikin sekian tahun yang lalu ya, tapi begitu dekat dengan hari ini gitu. Dan Monty Tiwa telah menyampaikannya dengan sangat menarik. Mas Ali menulis skripnya luar biasa, pemainnya istimewa, perubahan Gali dari dulu di Kita Cinta yang menjadi film yang trending terus di Netflix selama berminggu-minggu, berbeda sekali dengan Gali hari ini, ya kan? Dengan gaya lakunya yang cewek rumpi tadi. Cewek rumpinya ada di dua di belakang. Ada Awang, pro Awang. Ada Gali, pro Gali. Ini gak punya sikap banget sih cewek rumpi. Sebelnya masih doang Pak mereka Pak. Diajak di traktir makan, ya kan? Dan ya banyak hal yang akan membuat kita beli sendiri, kayak udah lengket kayak lem iPhone, sewot, ya, rotinya berdebat, ya kan? Jadi hal-hal yang menurut saya ini film yang sangat menghibur dan berbicara tentang sejarah juga, karena bagi pencinta film ya nggak nonton Puspaindah rasanya nggak paham gimana sebuah proses metamorfosis sebuah karya film dari waktu ke waktu.